Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita memperoleh kesulitan dan kita butuh jalan keluar, hal pertama yang kita lakukan adalah connect, muraqabah kepada Allah, sadar bahwa seluruh permasalahan yang akan memberi jalan keluar Allah. Maka rumus yang kita pakai dalam memperoleh solusi itu adalah rumus dari Allah, yakni ista'inu bis-sabri was-shalat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah shalah al-hikmah rahimani wa rahimakumullah. Wejangan berikutnya oleh baginda Nabi pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang hakikatnya adalah wejangan untuk kita semua. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin sudah kita singgung bahwa seluruh proses hidup ini, seluruh gerak alam semesta ini hanyalah menjadi wasilah, hanyalah menjadi sarana. Hakikatnya ketika ada makanan masuk ke dalam mulut kita, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cara Allah memberikan kepada kita melalui proses alamiah, melalui proses alam semesta. Proses itu ada yang halal, ada yang haram. Tetapi bahwa Allah memberi rizki, makanan satu suap di mulut kita, itu adalah sesuatu yang pasti. Cuman kita diberi pilihan untuk memperolehnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dan itu proses alam semesta ini tersedia untuk itu. Mau berbuat jahat, mau mencari rezeki dengan cara yang haram, ada sarananya. Mau mencari rezeki dengan cara yang halal, ada sarananya. Dan kesemuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tinggal pilih saja. Maka kalau Allah sudah memberi, kalau Allah berkenan memberi, maka Allah akan menggerakkan seluruh potensi alam ini untuk sampai kepada kita. Jadi apabila meminta, maka minta kepada Allah, mintalah kepada Allah. Bukan berarti kita langsung ke zatnya Allah minta dan zatnya Allah langsung mak cengkling langsung memberi kita, tidak. Melalui proses bahwa Allah itu Rabbul Alamin, yang memelihara, yang mengatur seluruh gerak alam semesta ini. Maka alam semesta ini akan digerakkan oleh Allah, akan terjadi putaran-putaran alami, kemudian sampailah rezeki itu kepada kita. Apa yang kita minta itu sampai kepada kita. Minta sepeda motor, ya Allah, minta sepeda motor terbaru misalnya. Minta kepada Allah, sebut saja. Nanti ikhtiarnya harus melalui zahir, secara syariatnya harus turun ke alam semesta. Tidak bisa langsung, ya meskipun Allah bisa saja, tetapi secara sunnatullahnya tidak akan bisa, tidak akan mungkin kecuali yang memang Allah mungkinkan. Ya Allah, minta sepeda motor terbaru misalkan, langsung jatuh dari di hadapannya, mak cengkling langsung datang. Ini idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, tidak kita pungkiri. Kalau Allah berkehendak, kalau seperti itu bisa, ya Allah bisa. Tetapi secara sunnatullahnya, secara keumuman sunnatullah itu tidak terjadi, tidak seperti itu. Allah akan gerakkan alam ini, Allah akan mudahkan usaha kita, Allah akan
Mungkin kita mendapatkan mendapatkan hadiah, mungkin banyak sekali jalan yang Allah kuasai untuk diberikan kepada kita. Maka meminta kepada Allah hakikatnya tetap bersandar kepada Allah, tetapi tidak menafikan proses sunatullah atau alamiah. Artinya ya tetap harus kerja, tetap harus upaya, sehingga permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzas ta'anta fasta'in billah, dan apabila meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya sudah sangat jelas. Orang yang minta pertolongan berarti orang ini sedang dalam kesulitan. Dan apabila seseorang mengalami kesulitan, maka perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas, ya sangat jelas. Ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya Allah tolongin saya, ya Allah tolongin saya. Di antaranya itu. Tetapi di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya firman-Nya Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku, jadikanlah kalian sarana untuk memperoleh pertolongan itu sabar dan sholat. Sehingga kaifiyahnya, tata caranya bagaimana menerjemahkan wejangan Nabi ini. Kalau minta pertolongan, minta kepada Allah. Itu caranya ketika kita memperoleh kesulitan apapun, apakah kesulitan kecil ataukah kesulitan besar, dan kita butuh jalan keluar, hal pertama yang kita lakukan adalah connect, muraqabah kepada Allah, sadar bahwa seluruh permasalahan yang akan memberi jalan keluar Allah. Maka rumus yang kita pakai dalam memperoleh solusi itu adalah rumus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ista'inu bis-sabri was-shalat. Bersabar dan sholat. Ketika bulan ini tagihan sudah jatuh tempo, tapi tidak ada yang ditoleh lagi, misalkan, langsung ambil air wudhu, langsung sholat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesabaran. Kesabaran itu adalah melakukan proses sesuai yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kesabaran. Maka orang yang sabar adalah apabila memperoleh kesulitan, dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui proses-proses yang dibenarkan oleh Allah. Di antaranya tadi itu sholat 2 rakaat, mohon pertolongan kepada Allah, kemudian usai sholat baru berikhtiar, berupaya dengan upaya yang baik, maka itulah sabar. Maka bis-sabri was-shalat, dengan sabar dan sholat. Kalau sudah jatuh tempo, Pak, kemudian tidak ada yang ditoleh, orang yang sabar itu tidak lantas mencari pinjaman riba. Itu tidak sabar. Atau yang lebih ekstrim lagi, merampok atau mencuri atau macam-macam lah, atau menjual sesuatu yang tidak halal misalkan. Itu tidak sabar. Kesabaran itu adalah sesuatu kita berproses secara sunatullah dan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bersabar. Orang yang bersabar bukan tidak membalas kalau dipukul. Ya, orang bersabar. Kemarin dalam bab sabar sudah kita urai bahwa apakah kita perlu memaafkan atau tidak perlu memaafkan, itu ada kriterianya. Kalau memaafkannya itu akan menjadikan lebih baik, maka maafkanlah. Tetapi kalau dengan memaafkan akan menjadi mafsadat atau mudarat yang lebih besar, maka jangan dimaafkan. Seperti itu. Jadi memaafkan itu sesuatu yang mulia, tetapi dalam bentuk kesabaran tidak selalu harus memaafkan. Memukul anak misalnya,
Memukul anak secara umum adalah suatu kekerasan, tetapi ketika itu dilakukan di jalan atau dalam aturan yang benar, maka justru memukul anak itu merupakan satu bentuk kesabaran. Anak umur 7 tahun sudah harus diajari sholat, kemudian harus dibimbing terus menerus sampai usia 10 tahun. Kalau terus tidak mau sholat, maka pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jadi kalau tidak memukul anak yang mokong sholat padahal sudah umur 10 tahun, anak dibiarkan, berarti orang ini tidak sabar. Dohirnya kelihatannya sabar, sampai sabar ya neng anak gak sholat bareng di jarno, anak gak mau bangun sholat subuh misalkan, anak gak mau gini, gak mau ngaji, dibiarkan. Itu bukan sabar. Jadi di situ penempatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus-rumus. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, apabila menginginkan pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi itu, sabar dan sholat. Wa'lam, ketahuilah wahai anak muda, annal ummata lawi jitama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in. Apabila seluruh makhluk ini dari kalangan jin dan manusia sekalipun bersekutu, berkumpul, bermusyawarah untuk memberikan manfaat kepadamu, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisyai', kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Ini membuat kita menjadi tenang, Pak. Membuat kita menjadi tenang. Qad katabahullahu lak, telah tertulis tertulis di sisi Allah takdir itu bagi kamu, apa yang telah ditulis oleh Allah bagi kamu. Kalau memang tidak akan mendapatkan manfaat, maka seluruh makhluk yang berkumpul, bermusyawarah, bersekutu akan memberikan manfaat, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah untuk kita, untuk takdir seorang hamba itu. Kemudian sebaliknya, wa ini jatama'u ala yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan apabila seluruh manusia ini berkumpul, bermusyawarah, bersekutu, bersinergi untuk menimpakan kemudorotan kepadamu, maka tidak akan pernah bisa tertimpa kamu kemudorotan kecuali kemudorotan apa yang telah ditulis oleh Allah atas engkau. Ini dua hal yang sangat prinsip, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menjadi tenang. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tidak punya rasa takut kepada siapapun, dan juga di saat yang sama kita tidak akan tergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesejahteraan kita, rezeki kita, keselamatan kita tidak tergantung kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada ini, jangankan hanya seorang presiden, berpuluh beratus presiden, raja diraja sekalipun, dibantu oleh masyarakat jin sekalipun, berkumpul, bekerja sama, saling bersinergi untuk mencelakai kita atau untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan bisa tembus kecuali kemudorotan atau kemanfaatan yang memang sudah Allah tulis di dalam buku catatan kita untuk kita. Maka di sini menajamkan muraqabah kita bahwa alam semesta, masyarakat, orang, pejabat, siapapun itu, ini hakikatnya hanyalah tadi itu, hanyalah wasilah, hanyalah sarana-sarana yang apabila Allah kehendaki, sesuatu atas kita, meskipun seluruh alam semesta itu
ingin membuat makar kepada kita, maka tidak akan bisa tembus. Ini bukan berarti kita mengabaikan lingkungan, bukan berarti kita mengabaikan hubungan sosial kita, tidak. Bahwa hubungan sosial kita, adat istiadat kita penuhi, iya. Tetapi dalam rangka memperoleh keselamatan maupun di dalam rangka kita memperoleh keberuntungan, sandaran utama kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menggerakkan masyarakat, menggerakkan lingkungan sosial kita, menggerakkan alam semesta kita, langit kita ini untuk bisa memenuhi hajat-hajat kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, Pak, maka dalam rangka naik pangkat kita tidak akan munduk-munduk ke rumah atasan dengan membawa barang-barang yang disukai atasan. Ini namanya gratifikasi, dan ini merupakan bentuk rasuah atau bentuk korupsi atau bentuk persekongkolan jahat dalam rangka agar bisa mulus menjadi salah satu calon presiden atau wakil presiden misalkan, dengan merekayasa apa-apa yang sehingga dibenarkan oleh sistem, padahal secara hakikatnya, padahal secara kepatutannya itu sangat mencederai kepatutan. Nah, ini satu bentuk-bentuk perwujudan perilaku orang-orang yang tidak muraqabah, yang percaya bahwa Allah ada, iya, tetapi segala sesuatu ini sudah diatur oleh Allah dan Allah hanya menghendaki kebaikan-kebaikan, dia tidak percaya. Itu, tidak percaya, sehingga dia merekayasa jalan hidupnya dengan mengabaikan kepatutan-kepatutan, norma-norma maupun ketentuan-ketentuan agama. Ini naudzubillah.